Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Halo Kalijaga Muda. Di sini saya Kamila Diaksari sebagai panitia PBAK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menemani podcast PBAK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kali ini. Nah, di sini saya bersama dengan seseorang yang sangat penting dalam lembaga kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, ditemani siapa kali ini? Kita akan ditemani oleh Presiden Mahasiswa kita. Halo Mas Jafar. Hai. Apa kabar kali ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Kamila gimana? Alhamdulillah sangat sehat. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman di rumah juga semoga dalam keadaan sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat penting. Perjalanan track recordnya itu sebelum menjadi presiden mahasiswa itu tentunya tidaklah mudah ya teman-teman. Beliau dulu menjadi ketua PBAK Fakultas Tarbiyah di era saya pada tahun 2019. Betul? Betul. Oh, betul sekali. Nah, dulu Itu kebetulan aja. oh kebetulan. Iya, itu kebetulan. Sebenarnya nggak kebetulan karena beliau emang sudah digadang-gadang menjadi seorang presiden mahasiswa yang wow gitu, menjadi pengurus HMPS Prodi PAI ya. Betul, saya Ya. dulu memang di HMPS dulu. Pertama memang di HMPS, setelah itu saya naik ke salah satu fakultas di DPR. Sekarang alhamdulillah dapat kesempatan juga di universitas gitu. Saya salam kenal aja ya buat teman-teman, khususnya salam sapa saya. Selamat datang di kampus kita di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga di hari kemudian kita bisa ketemu ya. Saya tahu ini kita cuma bisa ini di depan kamera aja, nggak masalah tapi ya. Tidak masalah teman-teman. Karena kita harus memanfaatkan media di era digitalisasi sekarang ini. Podcast kali ini kita akan membahas tentang agen of change nih. Dulu. Tapi jangan bahas lah, ngobrol-ngobrol Oh santai iya, aja. kita ngobrol santai Saya aja. nggak mau jadi pemateri di sini. Kita Oh sharing-sharing iya, aja. kita sharing-sharing, ngobrol, bincang-bincang bareng Presma ini. Sebenarnya saya itu sangat merasa terhormat karena kali ini saya itu ditemani oleh presiden mahasiswa yang sangat kesibukannya itu sangat padat ya teman-teman. Nah, berbicara tentang agent of change ya. Dulu saat saya maba mahasiswa banget. Saya itu pas PBAK itu selalu diomongin oleh oleh panitia gitu. Mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai agent of social control. Saya tuh dulu sangat bingung. Agent of Apa change ya? apa gitu? Terus ya Allah gitu. Agent of change. Ya, maksudnya apa gitu agent of change? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal berkata ya, agen of change itu adalah seorang yang akan memberikan sebuah perubahan. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau kita tarik memang secara historisitas, masivitas ataupun power dari mahasiswa ini memang pasti akan memberikan sebuah perubahan. Ya mungkin entah itu di era 98, entah itu era sebelum-sebelumnya. Ya kita tahu bahwa gebrakan-gebrakan besar ataupun adanya sebuah penegakan keadilan dan sebagainya itu yang pertama menyuarakan pasti adalah seorang mahasiswa. Tapi kita perlu tahu juga bahwa mahasiswa ini dia harus berbeda dengan siswa. Mahasiswa. Iya, karena kalau kita bicara soal mahasiswa, maka ini berarti besar, siswa ini berarti seorang pelajar yang besar. Berarti dia harus bisa menumbuhkan sesuatu yang besar juga, menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, kaitannya kenapa kita dikatakan sebagai agen of change tadi, selain secara historisitas, hero kita, mahasiswa ini rata-rata adalah seorang pemuda. Pemuda itu pasti dia mempunyai kewajiban untuk terus belajar. Belajar ini apapun lah ya, maksudku kita belajar tidak harus secara formal ataupun hanya bagian non formal saja ataupun informal saja, enggak gitu. Tapi memang semua lini, kalau kita sebagai seorang mahasiswa dalam tanda kutip pemuda tadi,
apapun kita pelajari. Gitu. Makanya kadang mahasiswa kita perlu tahu nih budaya mahasiswa itu seperti apa. Mungkin ya nanti teman-teman semuanya pasti tahu bagaimana sih kebudayaan mahasiswa, khususnya yang ada di kota Yogyakarta ini yang terkenal dengan namanya kota pendidikan, kota pelajaran dan sebagainya. Bagaimana sih kultur yang ada di sini ya, nantilah kita nggak bisa ngomongin kultur itu sekarang. Pasti nanti teman-teman semuanya pasti akan merasakan bagaimana sih keadaan ataupun kondisi ataupun kultur itu terbangun di sini. Dan saya rasa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Benar sekali. Berarti proses transformasi dari siswa menjadi mahasiswa itu ya ada prosesnya tersendiri begitu. Jadi seorang siswa yang tadinya masih sebagai anak kecil yang dididik gitu, dan transformasi sebagai seorang mahasiswa, berarti besar gitu, siswa yang bukan besar badan atau besar kepala atau gimana, ya kita sebagai mahasiswa itu membawa perubahan besar bagi lingkungan sosial. Memang sepertinya kita perlu garis bawahi itu adalah salah satu nilai yang perlu kita tanamkan ataupun perlu kita perlu tanamkan dalam diri kita masing-masing. Saya dulu sering ngomong bahwa ke teman-teman mahasiswa mungkin keangkatan 2019 kemarin ya, monggo tanemin di otak, masukkan dalam hati dan lakukan dengan diri kalian bahwa kalian ini adalah seorang mahasiswa, seorang yang bisa melakukan segala hal. Kita tidak terbatas dalam hal apapun, akses semua kita bisa melakukan, asalkan satu, kita mau belajar saja. Itu adalah poin penting bagi kita. Kalau misalkan kita dikatakan sebagai agen objek, dari katanya saja agen objek, transformasi dari siswa ke mahasiswa itu adalah sebuah perubahan. Itu sudah dari awalnya saja sudah kayak gitu, apalagi harus ke depannya. Gagasan perlu dibangun, masalah isi otak perlu diperkaya lagi, masalah gerakan juga perlu dimasukkan lagi gitu. Jadi orientasi mahasiswa ini bukan hanya kita sekedar kuliah, perlu dipahami. Orientasi mahasiswa bukan hanya kita sekedar kuliah, tapi kita tahu bahwa tridharma perguruan tinggi, pertama ada pendidikan, yang kedua ada penelitian, yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Jelas orientasinya bahwa seorang mahasiswa itu disiapkan untuk terjun langsung kepada masyarakat menggantikan orang sebelumnya, dan dia harus bisa memberikan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Benar sekali. Mungkin ya dikaitkan dengan era yang sekarang ini, yakni era pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Siswa itu ya tanggung jawab sosialnya itu dirasa sangat kurang gitu, ya terbatas karena mereka hanya sekolah, hanya kuliah, hanya belajar di rumah, hanya menatap layar Zoom, hanya mengerjakan tugas-tugas saja tanpa bisa terjun langsung juga di masyarakat. Nah mungkin apa sih yang akan dibawa mahasiswa untuk era yang sekarang ini, era mungkin bukan terbatas ya, mungkin lebih ke era degradasi, karena perubahan ini terjadi karena ya adanya pandemi, lalu sekarang PPKM, dan juga mungkin lebih ke era digitalisasi mungkin. Gimana nih mahasiswa bisa membawa perubahan lah, inovasi nyata buat dia bisa bertanggung jawab sosial walaupun dalam keadaan seperti itu. Mungkin garis besar yang ingin saya sampaikan adalah masalah kebermanfaatan. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Itu adalah kunci penting kita. Bagi saya gini, kalau bicara soal adanya keterbatasan, adanya degradasi dan sebagainya, bagi saya itu adalah suatu alasan saja. Itu adalah suatu alasan yang mungkin perlu kita sisihkan terlebih dahulu nih sebelum kita melakukan sesuatu. Sebenarnya kita tidak terbatas oleh apapun. Poin penting yang saya sampaikan di awal tadi itu masalah bermanfaat dan akses sekarang dibuka lebar-lebar. Tidak ada sekat di antara kita. Oke, kita tidak bisa ketemu. Itu salah satu sekat kita.
Tapi di zaman dahulu orang bisa ketemu, nggak bisa berguna kayak gini, berkomunikasi secara jauh. Itu perlu kita pahami bareng-bareng. Itu perlu kita dalami bersama-sama juga, bahwa kondisi yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya kita itu terpenjarakan, tidak. Masalah kreativitas, masalah produktivitas dan sebagainya, media itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, dan itu berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Sekarang kan banyak tuh media-media yang menggunakan sebagai apa, transformasi knowledge atau transfer of knowledge, khususnya di bagian yang sifatnya adalah positif. Ya, banyak orang yang nggak bisa ngetik pun, kalau mungkin lihat di TikTok itu sudah ada bagaimana tutorial ngetik, itu sudah ada bagaimana itu. Maksud saya gini, kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di diri kita sebagai mahasiswa harus menjadi seorang agen perubahan, ya jangan berhenti, lakukan apa yang kita bisa saat ini. Kita nggak ada degradasi, kita nggak ada diskriminasi dan sebagainya. Itu nanti disisihkan terlebih dahulu bagi saya. Selebihnya apa yang bisa kita berikan. Banget sekali. Berarti intinya untuk era digital saat ini tuh tidak membatasi kita sebagai mahasiswa untuk membawa perubahan besar gitu. Maka ini adalah sebenarnya titik poin besar bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengekspresikan tanpa kita Tidak terbatas ya. iya. Media. Dulu Soekarno proklamasi sampai ke Papua berapa hari? Iya. Jadinya malah sekarang dipermudahkan oleh teknologi juga. Iya, PPKM diperpanjang di share jam 15, jam 16 kita udah tahu 1 jam saja, bahkan mungkin nggak sampai 1 jam lah. Beberapa menit, beberapa detik udah tersebar di mana-mana, udah sampai Papua, udah sampai. Betul. Nah, mungkin ini Pres, karena mungkin Pres mah ada kesibukan yang lain. Enggak sih, Enggak. santai lah kalau buat teman-teman ya. Apa, kita sering-sering ngobrol aja. Sebenarnya saya pengen ketemu sama teman-teman mahasiswa baru ini seperti apa ya, apa karakter mahasiswa sekarang seperti apa. Saya sebenarnya penasaran dengan hal itu. Walaupun kemarin sebenarnya sudah terjadi 2020 terjadi PPKM secara online, dan mungkin teman-teman 2020 pun tidak bisa merasakan kuliah secara langsung sampai detik ini gitu. Tapi aku setidaknya kita pasti belajar dari hal tersebut, bagaimana kita bisa menjadi seorang mahasiswa. Itu sih. Mungkin ada sedikit pesan dari Resma ya untuk teman-teman mahasiswa semua di rumah, mungkin tentang agen Opsek ini, tentang PBAK juga, mungkin monggo Mas. Simpel saja, karena memang hirap kita tadi juga dikaitkan sama Mbak Mila juga ada masalah agen Opsek ya. Kita terus menerus bergerak, kita terus memberikan sebuah perubahan dari satu bentuk yang lainnya, dari pola satu ke pola yang lainnya. Itu tidak mudah bagi kita. Kunci pentingnya adalah kita mau belajar dalam hal ini, bisa dalam hal pengetahuan, bisa dalam hal pengalaman, bisa dalam hal jaring, bisa dalam hal relasi dan sebagainya. Ya monggo teman-teman mahasiswa baru bisa upayakan hal-hal tersebut supaya kita bisa menjadi agen of change untuk di kemudian hari. Mungkin itu sih kalau dari saya. Jangan lupa kuliah tetap, tapi jangan hanya kuliah saja. Lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa menunjang perkuliahan Anda. Wah, pesannya ini sangat-sangat istimewa ya teman-teman. Sedikit saja, mungkin era digital ini tidak menghalangi teman-teman semua untuk bisa berkuliah atau mengeksplor perkuliahan ini dengan terbatas ya. Ya, kita sebagai seorang mahasiswa bisa mengeksplor lebih dengan berorganisasi, dengan mengikuti UKM juga. Mari kita sukseskan bersama PBAK online ini dan tetap semangat dan tentunya jaga kesehatan. Terima kasih Pak Pres atas waktunya. Sama-sama. Kita tutup dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.